Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwan, calon peserta PIM yang dilaksanakan oleh DPD IMM Sulsel. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman imawan dan imawati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang epistemologi Islam. Materi ini bertujuan bagaimana membuat peserta itu mengetahui esensi dari epistemologi itu sendiri, ya, mulai dari urgensi epistemologi, kemudian tahapan, instrumen, dan jenis epistemologi yang digunakan, dan tentunya bagaimana peserta mengetahui epistemologi yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, definisi dari epistemologi itu sendiri. Jadi, kalau kita berbicara tentang epistemologi, secara etimologi itu berasal dari kata epistem, yang artinya pengetahuan. Kemudian ada kata logos yang artinya teori. Jadi kalau kita berbicara tentang epistemologi, itu erat kaitannya dengan teori pengetahuan atau pengetahuan itu sendiri. Kalau secara terminologi, ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan sebagaimana pengetahuan itu sendiri atau esensi dari pengetahuan itu sendiri, mulai dari urgensi pengetahuan, tahapan pengetahuan, sumber pengetahuan, kemudian jenis pengetahuan, itu gambaran secara umum tentang pengertian epistemologi itu sendiri. Dan kalau kita melihat referensi, baik itu berdasarkan tokoh pemikiran Barat maupun pemikiran Timur, kalau kita berbicara tentang epistemologi, sama halnya kita berbicara tentang pengetahuan memang, ya. Itu. Kalau kita ambil inti dari pengertian dari beberapa tokoh baik itu di Barat maupun di Timur. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus tentang epistemologi Islam itu sendiri, ya. Karena tentu ada perbedaan antara epistemologi yang digunakan oleh pemikir Barat dengan pemikir Timur, dalam hal ini itu Islam, ya. Yang pertama kita bahas tentang urgensi dari pengetahuan, ya. Mengapa penting pengetahuan itu sendiri? Saya memberikan gambaran bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang itu tak lepas dari pengetahuan yang mereka miliki. Mereka berbuat kesalahan, berbuat kebaikan, bermain, ataupun segala aktivitas yang mereka lakukan di dunia ini itu tak lepas dari yang namanya pengetahuan. Itu. Jadi pengetahuan itu akan melahirkan yang namanya pandangan dunia, ya. Dalam hal ini bagaimana kita melihat realitas yang ada, bagaimana kita menafsirkan alam semesta itu, bagaimana alam semesta itu apa, bagaimana kita menafsirkan manusia, hewan, semua makhluk hidup. Dan itu sangat dipengaruhi oleh pengetahuan kita,
Jadi tafsiran kita itu sangat tergantung dengan pengetahuan kita. Menilai seseorang itu tergantung pengetahuan kita. Berbicara di depan umum itu tergantung pengetahuan kita. Ya, itulah pentingnya pengetahuan itu sendiri. Dari pandangan dunia ini, itu akan melahirkan yang namanya ideologi. Adalah suatu keyakinan atau suatu perintah, suatu larangan yang mesti kita lakukan. Jadi setelah kita menafsirkan sesuatu, itu akan lahir sebuah keyakinan yang kita anggap benar, yang kita anggap perlu dilaksanakan. Nah, itulah namanya ideologi. Kemudian dari ideologi itu, puncak dari pengetahuan adalah pengamalan. Bagaimana mengamalkan ideologi yang telah kita yakini tersebut. Ya. Jadi puncak pengetahuan itu adalah aplikasinya. Hal ini juga sesuai dengan enam penegasan IMM, itu amal ilmiah, ilmu amalia, amal ilmiah, ya itu. Dan kalau kita melihat secara landasan dari Al-Quran, ya, tentu hal yang pertama yang diajarkan adalah bagaimana diajarkan atau diperintahkan Nabi Muhammad adalah membaca. Dalam hal ini erat kaitannya juga bagaimana kita melihat realitas. Jadi sebelum kita membaca atau menafsirkan alam semesta, kita harus berpengetahuan terlebih dahulu. Sama halnya dengan Nabi Adam, ya. Sebelum Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dia sebenarnya sudah diberikan pengetahuan. Dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa telah kami ajarkan Nabi Adam mulai dari nama-nama dan seterusnya. Itu menandakan bahwa Nabi Adam itu sudah berpengetahuan, ya. Dan kita sebagai cucunya, ya tentu dianjurkan bagaimana bisa meneruskan atau memperdalam pengetahuan kita untuk menafsir dunia atau alam semesta. Itu pentingnya dari pengetahuan sendiri. Kemudian kalau kita juga membaca dalam Al-Quran, membaca di Al-Quran itu ada beberapa ayat yang kemudian menyeru kita untuk memperdalam ilmu pengetahuan, ya, atau mencari pengetahuan, ya. Misal Quran Yunus ayat 111, bagaimana kita diserukan untuk mempelajari alam semesta, ya. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 105, bagaimana kita diserukan untuk mengenali diri, ya. Kemudian ada surah Al-A'raf ayat 172, bagaimana diri kita itu adalah cerminan dari Tuhan sendiri, ya. Hal ini juga sesuai dengan hadis, ya, bahwa siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, seperti itu. Jadi jelas sampai di sini bahwa tentang pentingnya pengetahuan itu secara filosofis itu sangat penting, dan secara normatif Al-Quran juga menyerukan kita untuk berpengetahuan, ya. Selanjutnya ada namanya instrumen pengetahuan.
Dan instrumen pengetahuan itu adalah alat yang kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan. Ya. Nah, ada 3. Ya. Misal ada yang menggunakan indera sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan, karena indera itu berhubungan langsung dengan yang ada di luar atau alam semesta, ya, entahkah itu melihat, mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu, ya. Maka ada salah satu filsuf yang menyatakan bahwa ketika kau kehilangan satu inderamu, maka kamu sudah telah kehilangan satu pengetahuan, ya, itu. Kemudian yang kedua ada akal, ya. Setelah indera ada nama akal untuk berpikir bagaimana merasionalkan sesuatu. Jadi sesuatu yang telah masuk di indera itu kemudian diproses lagi di akal. Kemudian yang ketiga itu adalah hati, ya, instrumen atau alat memperoleh pengetahuan khususnya di Islam itu menggunakan hati. Dengan cara apa? Menyucikan jiwa, ya. Menyucikan jiwa dengan kalau kita melihat filosof Muslim, ya, cara menyucikan jiwa itu biasa tentunya menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melaksanakan semua perintahnya, membaca Al-Quran dan sebagainya, hal-hal yang dia lakukan yang berhubungan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selanjutnya itu ada namanya sumber pengetahuan. Jadi setelah kita mempunyai alat untuk mendapatkan pengetahuan, kita akan mencari di mana saya harus mendapatkan pengetahuan ini, ya. Tentu yang pertama itu dari alam semesta, ya, alam semesta, dunia materi, alam materi, ya, itu sumber pengetahuan. Dengan cara apa kita mendapatkan sumber pengetahuan dari alam materi? Dengan indera, entahkah itu kita melihat, mendengarkan, merasakan, ya, indera. Jadi alam materi atau dunia materi itu berhubungan dengan indera. Kemudian sumber pengetahuan yang kedua adalah akal. Jadi selain menjadi instrumen pengetahuan, akal juga menjadi sumber pengetahuan, ya. Kemudian yang ketiga adalah hati. Jadi hati juga itu menjadi sumber pengetahuan dengan cara tadi menyucikan jiwa, sama halnya dengan instrumen pengetahuan. Jadi hati dan akal itu termasuk sumber pengetahuan dan instrumen pengetahuan. Yang keempat itu sumber pengetahuan itu adalah sejarah, ya. Sejarah, kalau ini kita lihat sejarah masuk dalam sumber pengetahuan itu bisa kita lihat di Al-Quran, misalnya Al-An'am ayat 11, ya, yang menyuruhkan kita mempelajari sejarah, ya. Nah, dengan cara apa? Bagaimana? Dengan cara apa kita mempelajari sejarah? Dengan menganalisis atau melakukan pengkajian, ya, melalui akal itu sendiri, ya, itu. Nah, kemudian epistemologi dalam konteks Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dalam memutuskan sesuatu selalu berpegang 3
Yang pertama itu adalah bayani, burhani, dan irfani. Ya, bayani digunakan dalam pendekatan tekstual. Ya, bagaimana kita memahami atau mendapatkan pengetahuan itu dari teks Al-Quran ataupun hadis. Ya, kemudian yang kedua itu burhani, dalam pendekatan akal, dalam hal ini berpikir. Ya, dalam hal ini berpikir menggunakan akal secara rasional. Kemudian yang ketiga itu irfani, yaitu pendekatan hati. Ya, itu. Saya kira itu untuk materi singkat yang berhubungan dengan epistemologi Islam. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.